Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya. Kebanyakan pertanyaan itu adalah apa yang Bapak maksud dengan menciptakan Tuhan Yesusnya sendiri. Ya. Jadi aliran Pentakosta ini menurut saya mereka itu menciptakan, ya, mencipta Tuhan mereka sendiri, Tuhan Yesus mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka, gitu maksudnya ya. Jadi kenapa saya mengatakan ini? Ya, itu karena doktrin-doktrin mereka. Ya. Coba kita lihat dari doktrin mereka mengatakan kalau mereka diajarkan ya dalam gereja mereka itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu memberkati. Ya. Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan. Ya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus itu selalu menolong dan selalu memberkati secara jasmani gitu ya, material. Jadi itu yang mereka kejar-kejar, itu yang mereka percaya itu seperti itu ya. Jadi mereka berdasarkan dari Matius 21, berdasarkan dari apapun yang kita minta, bahkan kalau kita meminta gunung untuk pindah ke laut, itu akan terjadi. Itu dikatakan di Matius 21 memang seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada ayat-ayat yang lain menjelaskannya, gitu ya. Kalau kita meminta sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan minta aja apapun aja kita pasti dikasih, pasti diberkati gitu. Ya tidak seperti itu, gitu ya. Jadi mereka juga percaya bahwa apa yang mereka katakan, perkataan mereka itu mempunyai kuasa, gitu ya. Jadi apapun yang mereka katakan itu bisa terjadi. Jadi mereka menaruh iman itu, iman di atas iman kepada mereka sendiri. Iman itu adalah iman manusia, iman kepada keinginan mereka sendiri, bukan kehendak Tuhan. Jadi seolah-olah mereka memaksakan bahwa hal itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya dia, bukan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa kan seharusnya berdoa seperti biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kan doa Bapa kami. Kalau mereka tidak, mereka mau, kalau mereka meminta sesuatu, Tuhan pasti mengabulkan gitu, sesuai dengan iman mereka gitu. Jadi sesuai dengan iman kita, kalau kita minta sesuatu, Tuhan pasti mengabulkan gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan Tuhan Yesus yang kita kenal di Alkitab, di firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Jadinya kalau di dalam Protestan itu tidak pernah mengajarkan manusia mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa itu adalah hanya satu, hanya Tuhan ya. Di Mazmur 103:19 dikatakan bahwa akulah yang berkuasa ya, Tuhan yang berkuasa, bukan manusia. Apapun yang dikatakan manusia tidak ada kuasanya. Jadi iman mereka kepada Tuhannya itu sudah tidak benar gitu. Jadi mereka harus menciptakan Tuhan Yesus mereka sendiri ya, yang sesuai dengan keinginan mereka. Itulah maksudnya bahwa mereka menciptakan Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus yang menurut Alkitab tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak selalu memberkati apapun yang kita minta, tidak selalu mengabulkan apa yang kita minta, tidak. Itu bukan Tuhan Yesus sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan diberkati secara jasmani, secara material. Tidak pernah dikatakan seperti itu, tidak pernah diajarkan itu. Jadi mereka menciptakan Tuhan Yesusnya sendiri gitu. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Bukan hanya Tuhan Yesus mereka ciptakan, Roh Kudusnya pun mereka menciptakan sendiri gitu ya. Jadi Roh Kudusnya mereka itu adalah Roh Kudus yang mempunyai bahasa ya. Jadi mereka percaya bahwa bahasa yang asal-asalan, bukan bahasa manusia ya. Bahasa statik itu adalah bahasa Roh Kudus, dan mereka mengucapkan itu adalah bahasa yang berasal dari Roh ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4, kita lihat ya, ayat 4 sampai dengan 9 ya.
kita lihat bahwa di situ bahasanya adalah bahasa manusia, bukan bahasa asal-asalan. Nah, itu roh. Jadi mereka menciptakan Roh Kudus sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka adalah Roh Kudus mempunyai bahasa, itulah keinginan mereka. Maka mereka menciptakan Roh Kudusnya sendiri. Nah, samping itu juga mengenai baptisan roh. Jadi baptisan roh itu, ya, kalau kita baca di 1 Korintus 12 ya, ayat 13, baptisan orang yang percaya itu telah dibaptis, ya. Orang percaya itu telah dibaptis. Kalau mereka tidak, ya. Orang yang setelah percaya dibaptis oleh pendetanya dengan baptisan roh. Jadi mereka jemaatnya itu atau pekerja-pekerjanya atau pendetanya, mereka berbahasa roh membaptis orang ini, orang yang sudah percaya. Jadi baptisan rohnya itu aja tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi mereka menciptakan Roh Kudusnya sesuai dengan keinginan mereka. Roh Kudus yang mempunyai bahasa, Roh Kudus yang bisa membaptis gitu ya. Dan mereka juga menciptakan mengenai pencurahan roh. Ya, Alkitab mengajarkan pencurahan roh itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Selama manusia hidup itu hanya terjadi sekali. Yaitu di Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua. Ya, di Yerusalem. Itu terjadi sekali. Bagi mereka tidak. Hampir setiap tahun mereka mencurahkan Roh Kudus dari dari pendetanya, ya. Jadi pendetanya mengadakan pencurahan roh. Biasanya itu setelah Paskah ya, mereka mengadakan itu hari pencurahan roh, ya. Jadi pendetanya itu mentransfer Roh Kudus dari pendetanya kepada jemaatnya. Nah, itulah Roh Kudusnya mereka, Roh Kudus ciptaan mereka yang bisa ditransfer. Roh Kudus yang menurut Alkitab tidak bisa ditransfer. Orang percaya setelah dibaptis oleh Roh Kudus, orang tidak mungkin percaya kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi orang yang percaya itu sudah menerima Kristus itu sebagai juru selamat, dia telah dibaptis, ya, sesuai dengan 1 Korintus 12 ya. Nah, sekarang mengenai menyembah roh, ya, penyembahan dalam roh. Mereka menyangka, ya, menurut Roh Kudus mereka yang mereka ciptakan, menyembah dalam roh itu adalah berbahasa roh sambil memuliakan, menyanyi di dalam gereja mereka nih, memuliakan, menyanyi dengan menggunakan band gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk, kalau Anda dengar sendiri ya, dari yang mulai suaranya rendah sampai bertahap mencapai suara yang tinggi ya, itu sampai ke ketinggian tertentu mereka menyanyi itu. Jadi supaya mereka mencapai sesuatu yang menyenangkan, sukacita, ekstasi. Jadi begitu mereka sampai pada tahap tertentu ekstasi, sukacita, mereka berbahasa roh. Nah, itu yang disebut dengan menyembah di dalam roh, ya. Sangat mudah sekali ya kalau menurut mereka ya, menyembah di dalam roh itu ya tinggal menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Itulah bahasa roh, itulah menyembah di dalam roh. Alkitab mengatakan apa? Sangat berbeda sekali apa yang dikatakan Alkitab tentang menyembah di dalam roh. Dan saya akan membuat video ini secara detail tentang penyembahan di dalam roh. Yang jelas tidak sama sekali sama dengan apa yang mereka ajarkan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mereka itu adalah Tuhan Yesus yang mereka ciptakan sendiri. Makanya saya selalu bilang bahwa siapa bilang mereka menyembah Tuhan Yesus, mereka tidak pernah menyembah Tuhan Yesus. Mereka menciptakan Tuhan Yesusnya sendiri untuk mereka sembah, yang sesuai dengan keinginan mereka, ya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus mereka ciptakan, Roh Kudusnya pun diciptakan mereka sendiri, ya. Roh Kudus yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Ini sesuai dengan keinginan mereka, yang mempunyai bahasa, yang bisa dicurahkan, yang bisa ditransfer dari orang ke orang. Itu Roh Kudus ciptaan mereka, ya. Bukan Roh Kudus menurut Alkitab, ya. Jadi doktrin-doktrin mereka ini sangat kacau sekali ya. Dari tahun 1900 sudah 100 tahun lebih berarti. Mereka tuh mengacaukan begitu banyak jemaat, begitu banyak domba-domba Tuhan yang sudah dikacaukan oleh doktrin-doktrin mereka.
Mereka yang bisa dikacaukan itu adalah orang-orang yang imannya masih seperti anak kecil. Ya. Jadi sangat mudah untuk disesatkan. Jadi mereka itu sebenarnya dulu Protestan juga. Jadi karena imannya masih kecil dan mudah disesatkan, ya, jadi mereka mengikuti serigala yang berbulu domba ini. Ya, Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ya, hati-hati, waspada terhadap serigala yang berbulu domba. Ya. Mereka seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Orang Kristen yang masih mempunyai iman seperti anak kecil ini nggak bisa melihat, gitu ya, tidak bisa melihat domba yang mana yang baik, pendeta mana yang baik, pendeta mana yang menyamar seperti serigala, gitu, menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala. Ya, namanya juga menyamar, gitu ya, berarti mereka tidak bisa melihat itu. Jadi itulah yang saya maksud dengan mereka menciptakan Tuhan Yesus sendiri, mereka menciptakan Roh Kudusnya sendiri, mereka bahkan menciptakan iman mereka sendiri. Jadi iman mereka bukan iman di dalam Tuhan, iman di dalam diri mereka sendiri yang mereka imani supaya terjadi sesuatu yang mereka ingini. Itulah iman di dalam iman diri mereka sendiri, bukan iman dalam Tuhan. Berbeda. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang berbeda, Roh Kudus yang berbeda, iman yang berbeda. Jadi mereka adalah memang agama yang berbeda, bukan agama Kristen. Mereka tidak menyebarkan Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Mereka tidak menyebarkan hal itu. Mereka menyebarkan berita tentang Kristus yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menyebarkan berita, mengajarkan berita tentang Roh Kudus yang mereka ciptakan sendiri. Gitu, ya. Iman yang mereka ciptakan sendiri. Jadi ini sama sekali bukan Kristen. Makanya saya katakan sebelum video saya itu saya katakan bahwa mereka tidak pantas disebut Protestan, bahkan tidak pantas disebut pengikut Kristus adalah Kristen. Mereka lebih pantas disebut dengan pengikut iblis, karena mereka tidak memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan kebalikannya dari firman Tuhan. Saya rasa cukup sekian dari saya, penjelasan saya mengenai apa yang maksud dengan menciptakan Tuhan Yesusnya sendiri. Ikuti terus video-video saya. Pada suatu saat Anda akan mengerti maksud saya bahwa memang kita harus membenci aliran sesat. Kita harus membenci aliran Pentakosta karismatik, ajarannya yang kita benci. Ajaran mereka itu sangat menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.